Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rido Surya dari kelas 5C STEMIK Amik Riau ingin mempresentasikan hasil tugas UAS mata kuliah Service Object Programming dengan studi kasus seperti berikut. Sebuah perusahaan A bermitra pada perusahaan B. Hasil kesepakatan kedua itu menghasilkan transaksi penjualan dan pembelian yang saling bertukar data maupun B dan A. Desainlah sebuah database, tabel, field, dan size dari setiap field. Dengan menggunakan API, setiap layanannya dibuat CRUD. Pertama-tama saya sudah membuat database-nya sendiri seperti berikut, dengan tabel barang, kategori, pelanggan, dan transaksi. Kita lihat struktur barang, tabel barangnya mempunyai nama barang, ID kategori, harga, deskripsi, gambar, dan berat. ID kategori ini akan berelasi ke kategori ini, tabel kategori yang mempunyai field ID kategori, nama kategori. Selanjutnya tabel pelanggan. Setiap pelanggan ini bisa diumpamakan diregistrasi di sebuah aplikasi website. Dia mempunyai nama pelanggan, email, dan password. Dan yang terakhir, tabel transaksi mempunyai field ID transaksi, ID pelanggan, ID barang, nomor order, tanggal order, nama penerima, nomor telepon, dan alamat. Seperti dilihat di sini, memang masih sederhana di penamaan fieldnya ini. Sebenarnya masih banyak lagi seperti ongkir dan harga ongkir dan grand totalnya. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan source code hasil buatan saya, yaitu CRUD setiap tabel tersebut. Pertama-tama koneksi dibuat define dulu, ada hostname, username, password, dan nama database-nya, yaitu WhatsApp yang saya bikin ini. Berikutnya saya akan melihatkan view. Di sini require once koneksi akan menghubungkan ke koneksi titik PHP. Di sini SQL select bintang from menampilkan semua data barang yang ada di tabel barang. Yang well ini untuk mengulangi data semua yang ada di tabel barang tersebut akan diubah menjadi array asosiatif yang akan di-generate menjadi data JSON menggunakan function JSON encode. Berikutnya kita lihat create.php. Di sini saya buat variabel dan memberi nilai get dan insert into value untuk menambah barang ke dalam database, maksudnya tabel barang. Nah, ini untuk menampilkan berhasilnya ketika data berhasil. Ini jika gagal data dimasukin dan update.php sama dengan create.php alurnya, cuma memberikan
mencari pas kita cari di URL yang ini menggunakan underscore get ini. Underscore get ini adalah variabel super global yang dimiliki oleh PHP. Ada dua super global di PHP. Yang pertama post dan get. Nah, di sini saya menggunakan get sesuai dengan tutorial yang Bapak kasih tersebut. Yang ini kita cari apakah ada data ID yang sama dengan ID yang ditulis di URL tersebut. Nah, ini MySQL 6 rows ini berguna untuk mengecek di dalam database apakah ada data tersebut atau tidak. Kalau rows-nya lebih besar dari 0, misalnya 1, 2 dan seterusnya ada, berarti jalankan aksi update. Kalau 0 akan masuk ke sini, data tidak ditemukan. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir delete. Tangkap dulu ID barangnya di URL, nanti sama dengan yang diupdate tadi. Kita cari apakah datanya ada di tabel barang atau tidak. Kalau ada, lakukan aksi ini delete. Kalau tidak, munculkan pesan data tidak ditemukan. Seperti itu. Yang kategori pelanggan dan transaksi ini sama dengan yang barang. Nah, sekarang kita lihat mencoba untuk menambahkan data barang. Di create. Di sini kita tambahkan nama barang. Saya datanya sembarang saja. Nama barang, tunggu ya. ID kategori, harga, dan ID kategori sama dengan misalnya 2, dan harga deskripsi. Harga sama dengan dan deskripsi sama dengan sembarang aja saya, dan gambar berat sama dengan sembarang, dan berat sama dengan sembarang juga. Lalu enter. Di sini pesannya berhasil menambahkan data barang. Baik, sekarang kita lihat apakah berhasil menambahkan data barang. Nah, berhasil ya. Seperti yang kita ketik di URL. Sekarang kita ubah. Sama aja sebenarnya, tinggal kita ubah saja menjadi update dan kita tambahi di belakangnya ID barang. ID-nya 10 dan lalu enter. Berhasil update data barang ya, sama dengan ini. Oke. Yang terakhir adalah delete data ya. Delete titik php koma tanda tanya ID barang sama dengan 10.
enter. Berhasil delete data barang. Kita lihat. Nah, berhasil kan? Oke. Demikianlah hasil tugas UAS saya, API dari mata kuliah Service Oriented Programming. Salam dari saya, Ridho Surya, dan terima kasih.